Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali untuk anak-anak ibu. Baiklah, pada materi kali ini kita akan belajar dengan metode pembelajaran berbasis video dan daring. Selamat datang di pembelajaran berbasis video dan daring. Mata pelajaran kali ini yaitu Al-Quran Hadis kelas 7 MTS Hajah Zubaidah bersama dengan Ibu Sri Ningsih. Oke. Materi kali ini kita akan membahas tentang bab 5, yaitu dengan judul Istiqomah adalah kunci keberhasilanku. Jadi ini adalah tema materi pelajaran kita pada hari ini. Yang pertama yang harus kita ketahui yaitu meyakini pentingnya sikap optimis dan istiqomah dalam berdakwah. Jadi ini ada hubungannya dengan judul kita di pertama tadi. Di Indonesia memiliki satu alternatif sumber ilmu dari berbagai macam suku, budaya, dan bahasa yang bisa dilihat melalui acara televisi yang menyiarkan acara-acara siraman rohani ataupun spiritual maupun melalui acara-acara musik-musik Islami. Jadi, dari berbagai alternatif sumber ilmu sudah banyak di Indonesia, ya, negara kita tercinta ini, banyak kita bisa belajar sikap optimis yang harus kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari dan bagaimana caranya kita membentuk pribadi kita menjadi istiqomah. Selanjutnya, dari penyampaian di atas tadi, maka ada contoh-contoh seperti munculnya para dai muda yang menyampaikan dakwah dengan keberagaman gaya dan bahasa mereka. Ada yang membawakan dakwah dengan metodenya yang sangat serius sekali dan sedikit diberi cerita atau bahasa-bahasa yang lucu sehingga para pendengar ataupun orang yang menyaksikan itu tertarik dengan apa yang ia sampaikan. Atau bahkan ada juga yang membuat sarana dakwahnya itu menjadi sebuah sarana pengobatan, yaitu pengobatan spiritual atau dari hati, ya. Dari keberagaman yang Ibu sebutkan tadi, muncul beberapa tanggapan yang positif maupun yang negatif, atau tanggapan yang baik maupun tanggapan yang buruk. Seperti mengingat kisah dakwah Rasulullah pada zaman dahulu yang sangat banyak dicaci maki, dicela, dan selalu dicibir, namun hal itu telah biasa bagi beliau. Semuanya beliau terima tanpa dibalas dengan apapun. Bahkan semakin membuat kegigihan Rasulullah dalam berdakwah semakin kuat dan ia jadikan sebagai tantangan dalam menciarkan agama Islam. Jadi itu adalah sikap-sikap positif Nabi Muhammad yang seharusnya bisa kita tiru, ya. Lalu menurut kalian, seperti apakah dakwah di Indonesia, negara kita ini saat ini? Nah, coba kalian pikirkan, coba kalian amati, ya. Terus bagaimana perilaku dan sikap para pelajar pada saat akhir-akhir ini? Apakah para pelajar sudah bisa melaksanakan dakwah, ya,
Dan apakah para pelajar juga sudah bisa istiqomah dalam menjalankan dakwahnya? Nah, dakwah yang dimaksudkan di sini ialah menurut bahasa adalah da'a, yad'u, dakwatan, artinya menyeru. Dan menurut istilah, dakwah adalah ajakan untuk berbuat baik dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan syariat Islam. Nah, bisa kita petik dari kisah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dari sikap dakwah beliau yang menerapkan sikap optimis ya dan istiqomahnya, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah disiksa secara luar biasa oleh kaum kafir Quraisy saat beliau dilempari oleh kotoran, saat beliau dicaci maki, difitnah, hingga rencana pembunuhan terhadap beliau yang belum pernah terwujud. Bagaimana Rasulullah menyikapi hal tersebut? Marahkah beliau? Sekali-kali tidak. Beliau sangat sabar, tabah, dan mendoakan mereka agar mereka mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Oke, itu saja materi yang bisa Ibu sampaikan pada pertemuan kali ini. Kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.